Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. PayTrend. PayTrend yang selama ini dicitrakan oleh Yusuf Mansur, PayTrend yang selama ini disebut-sebut oleh Yusuf Mansur ternyata tidak seindah seperti yang kita bayangkan. Tidak perlu menyebut nasib para investor yang kemudian sampai hari ini hak-haknya belum dikembalikan. Tidak perlu menyebut bagaimana kemudian mereka, betapa susahnya mereka mengemis, meminta haknya sendiri, uangnya sendiri untuk dikembalikan oleh pihak PayTrend yang dimana PayTrend ini tidak lepas dari nama Yusuf Mansur gitu. Orang yang paling ibaratnya paling dikenal ketika kita menyebut nama PayTrend atau mengingat nama PayTrend, teman-teman. Belum lama ini muncul video yang diupload oleh Thaibah TV, yaitu Pak Darso Arif, bahwa pihak PayTrend kemudian bersedia untuk menyelesaikan gaji dari karyawan yang selama ini dia tidak bayar, teman-teman. Bagaimana kita mau tidak usah dulu kita berbicara bagaimana para investor kemudian dirugikan, bagaimana mereka yang sudah menyetorkan duitnya di PayTrend dalam bentuk investasi, kemudian hari ini mereka protes karena tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Yang nyata saja, teman-teman, di dalam internal PayTrend sendiri, itu karyawannya tidak diberikan haknya, tidak dipenuhi haknya, teman-teman. Bagaimana kemudian kita mau menyebut sebuah perusahaan itu sehat kalau karyawan saja, pekerjaan saja itu tidak dibayarkan, teman-teman? Bagi saya hari ini Yusuf Mansur mau berkuar-kuar apapun mengenai PayTrend, itu sudah omong kosong belaka, teman-teman. Kenyataannya karyawannya saja tidak dibayarkan, teman-teman. Tidak usah dia berkata bermulut manis mau umroh segala macam, dibayar dulu gajinya itu tidak, teman-teman. Bahkan kemudian mereka kalah pun, ini di media oleh Disnaker, itu gajinya tidak diberikan secara langsung, teman-teman. Kan Yusuf Mansur selama ini mencitrakan dirinya berduit, punya ini 1 miliar, 1 triliun, apa segala macam. Tapi kenapa begitu berbicara tentang hak dari karyawan PayTrend ini yang kemudian mereka menuntut karena tidak digaji? Kenapa di mana Yusuf Mansur hari ini gitu? Kenapa kemudian mereka sudah kalah pun, jadi pihak PayTrend sini menyerah ya, kemudian bersedia untuk mengganti rugi, atau bukan mengganti rugi, bersedia untuk kemudian membayarkan gaji dari karyawan ini ya, teman-teman. Karena mereka ini memang hak dari para karyawan ya. Itu pun tidak dipenuhi secara langsung, teman-teman. Masih juga dicicil, teman-teman. Luar biasa. Mari kita simak videonya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Thaibah TV di hari Selasa tanggal 27 Desember 2022. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita agar membayar upah buruh, membayar upah karyawan sebelum keringat mereka kering. Maksudnya, jika kita mempekerjakan orang lain, jika seseorang mempekerjakan orang lain sebagai karyawan, sebagai buruh dan lain sebagainya, maka gaji atau salary atau upah yang sudah disepakati harus dibayar tepat waktunya. Jangan sampai menunggu sampai karyawan atau buruh itu menagih gajinya atau upahnya. Saudara-saudara, ini adalah prinsip ekonomi syariah. Inilah prinsip ekonomi dalam Islam. Membayar gaji atau upah karyawan itu sesuai dengan kesepakatan yang telah sama-sama sepakat. Tapi lain halnya dengan apa yang telah dilakukan oleh Jam'an Nur Khotib Mansur, Yusuf Mansur dengan perusahaannya PayTrend, di mana ada 14 orang karyawannya atau mantan karyawannya sampai pada perusahaan PayTrend itu kolaps, sampai pada 14 orang ini menggugat PayTrend selama 1 tahun, barulah PayTrend itu menyanggupi untuk membayar gaji atau sisa-sisa pembayaran yang lainnya. Itu pun dicicil sampai 6 kali. Tepat pada tanggal 26 Desember kemarin, Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto yang mewakili 14 karyawan PayTrend dan mantan karyawan PayTrend itu menandatangani kesepakatan dengan pihak PayTrend bahwa gaji dan tunjangan mereka yang selama lebih dari 2 tahun bahkan 3 tahun ini yang belum dibayarkan akan dibayar pada tanggal 5 Februari 2023. Nah, saudara-saudara, seperti apa penyelesaiannya, seperti apa
rencana-rencananya. Sebentar lagi saya akan putarkan video interview saya dengan Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto. Saudara-saudara, saya dengar juga bahwa setelah 14 orang ini ada gelombang berikutnya yang akan menggugat Paytrend, yang akan menggugat Jam-an sebagai pemilik perusahaan Paytrend. Selamat mengikuti video berikut ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan boleh di-share sebanyak mungkin. Kita menunggu Jam-an dan pendukung-pendukungnya, pembela-pembelanya. Masihkah Jam-an mengumpulkan sedekah dari masyarakat? Masihkah Jam-an kesana kemari mengumpulkan donasi? Masihkah Jam-an ini mengumpulkan investasi? Atau masihkah Jam-an ini kesana kemari berceramah mengumpulkan dana masyarakat? Kita lihat saja ke depan. Saudara-saudara, terima kasih banyak waktunya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Paytrendnya Yusuf Mansur akhirnya menandatangani kesepakatan dengan 14 karyawannya atau mantan karyawannya yang diwakili oleh Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto. Kesepakatan apa yang ditandatangani oleh Paytrend dengan Pak Zaini dan Pak Sudaryanto? Nanti kita tanya langsung ke Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto. Pak, disilahkan Pak Zaini berikan penjelasan pada kita semua, Pak. Ya, jadi hampir 1 tahun ya Pak ya. Hampir 1 tahun ya? Ya, hampir 1 tahun kami bergerak itu mewakili 14 karyawan. Iya. Di dalam 2 surat kuasa. Jadi Ya. yang surat kuasa yang pertama itu 10 orang. Iya. Kemudian surat kuasa yang kedua itu 4 orang. Iya. Kemudian berkaitan dengan permasalahan adanya kurang bayar Pak. Kurang bayar dari PT Paytrend. Iya. Paytrend milik Yusuf Mansur ya. Iya. Adanya kurang bayar. Kemudian dari 14 karyawan ini bergulirlah yang terakhir ini bergulir di Depnaker Kota Bandung. Iya. Karena kan memang Bipatri tidak ada penyelesaian, kemudian harus Tripatri di Kota Bandung Iya. yang tercatat di Depnaker Kota Bandung. Iya. Setelah kami catatkan perselisihan hubungan industrial itu di Depnaker Kota Bandung, kemudian dimediasikan Pak. Walaupun alot tapi tetap berjalan terus begitu. Ya. Yang pada akhirnya kami mewakili karyawan atau pekerja, kemudian PT Paytrend itu bersepakat untuk menyelesaikan secara damai Pak. Ya. Secara damai, kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama Pak. Pak, poin-poin kerjasamanya atau kesepakatannya apa saja Pak? Kesepakatannya yang pertama adalah Paytrend mengakui bahwa mereka kurang bayar. Mereka mengakui ya Pak? Mereka mengakui adanya kurang bayar kepada 14 karyawan. Ya. Kemudian mereka akan membayar kekurangan bayar itu dicicil selama 6 kali. Ya. Yang dimulai nanti pembayaran pertama itu pada tanggal 5 Februari 2023. Terus ke depan sampai 6 bulan ke depan begitu. Dari jumlah total yang harus dibayar berapa tuh Pak? Dari total jumlah yang harus dibayar kurang semuanya itu 431.864.041 rupiah. Nanti jumlah ini dibagi dalam 6 termin ya Pak? Jumlah ini dibagi dalam 6 termin Ya. dan disalurkan kepada 14 karyawan nanti. Disalurkan maksudnya ditransfer langsung? Ditransfer langsung. Kan masing-masing karyawan itu ada kekurangannya sekian, ada kekurangannya sekian gitu. Iya, iya. Iya. Nah, Pak, setelah ini ditandatangani dari pihak Paytrend siapa yang mewakili Pak? Dari pihak Paytrend yang mewakili adalah direktur utamanya. Siapa tuh Pak? Direktur utamanya adalah Bapak Irwan Ismail. Irwan Ismail ya Pak? Iya. Lawyernya Pak?
Lawyer itu tidak tanda tangan karena ini prinsipal langsung. Oh, jadi Ya. langsung pihak Pak Itren ya, Pak. Kalau dari karyawan itu yang menandatangani saya, karena karyawan ya sudah Pak, karena sesuai dengan surat kuasa saya bisa bertanda tangan di sana. Pak, jadi pasca penandatangan kesepakatan ini apa langkah berikutnya, Pak? Disepakati dalam perjanjian ini, disepakati juga akan didaftarkan nanti ke Pengadilan Hubungan Industrial supaya ini mempunyai kekuatan juga, sekalipun ini sudah mempunyai kekuatan, kalau itu nanti didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial yang ada di Pengadilan Negeri Kota Bandung, nanti kalau ada wan prestasi di sana, pihak yang merasa itu dirugikan nanti bisa mengajukan permohonan eksekusi, Pak. Wan prestasi maksudnya kalau Pak Itren tidak dibayar? Yang jelas misalnya Pak Itren nanti tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini. Dari karyawan nanti bisa mengajukan permohonan eksekusi. Apa Pak permohonan eksekusi yang Pak Zaini pikirkan? Permohonan eksekusi adalah begini, permohonan eksekusi nanti Pengadilan Hubungan Industrial itu meminta kepada PT Paitren untuk membayar, Pak. Kalau tidak ada, tentu akan kami ajukan aset mana yang bisa dieksekusi kemudian dijual untuk memenuhi. Aset perusahaan atau aset direktur? Aset perusahaan. Ya. Bukan aset komisaris atau direktur, Pak? Bukan aset perusahaan, tetapi ketika ini tidak ada kan ini ada tanda tangan direkturnya, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Jadi begini, ketika aset perusahaan tidak ada, sesuai dengan ketentuan ini kan sebenarnya harusnya aset perusahaan ada, tapi kalau tidak ada tentu ya kami ajukan juga gugatan untuk eksekusi para pemegang sahamnya, Pak. Maksudnya aset dari para pemegang saham. Iya. Gitu ya. Berarti Yusuf Mansur ada dalam situ dong, Pak? Ya di situ mesti terkait terus di situ. Ya? Iya, karena di dalam anggaran dasarnya kan ada Yusuf Mansur. Oh gitu. Iya. Pak Zaini, kalau tanggal 5 Februari ya pembayaran pertama ya? Pembayaran pertama, ya. Kalau dia seperti yang saya katakan di awal video tadi bahwa kita tidak usah membicarakan benar dan tidaknya bagaimana para investor ini dirugikan. Kita tidak usah membicarakan bagaimana Yusuf Mansur berkuar-kuar menyanggah semua itu seolah-olah ini hanya di karang-karang gitu. Ini saja yang nyata gitu, karyawan saja teman-teman, itu tidak dibayar teman-teman. Jadi saya sekali lagi mengatakan hari ini bahwa apapun yang akan dikatakan oleh Yusuf Mansur tentang Paitren, bagi saya hari ini itu adalah omong kosong teman-teman. Karyawan saya tidak dibayarkan kok, bagaimana dia mau bilang Paitren itu bagus, bagaimana bla 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 segala macam, nggak jelas. Ini pun dia masih akan membayar mulai bulan Februari, itu pun masih dicicil teman-teman. Entah berapa kali bayar gitu. Luar biasa teman-teman. Dan ini apakah kemudian bakal dilaksanakan seperti apa yang dijanjikan? Apa kemudian nanti bakal ingkar janji lagi? Bakal wan prestasi lagi? Bakal tidak terbukti lagi? Ini luar biasa ya, luar biasa dari member, dari investor, kemudian karyawan. Seolah-olah uang itu hanya akan masuk ke satu pintu lalu kemudian tidak keluar. Keluarnya pun ya satu pintu, teman-teman tahu lah kemudian duit itu arahnya kemana gitu. Kan ada orang yang kaya raya, ditanya sumber kekayaannya dia bingung, dia jawabnya dia dari mana gitu. Ya mau dari mana lagi kalau bukan dari duit-duit orang-orang yang itu tadi gitu. Mengumpulkan duit orang dari berbagai cara-cara investasi, kemudian dia sendiri investasi di tempat lain gitu. Saya teman-teman boleh percaya atau tidak gitu, tapi saya menduganya di sini teman-teman kita bisa logika ya. Yusuf Mansur punya usaha-usaha investasi, tambang batubara Jabal Nur, terus Paitren, Hotel City, patungan tabung tanah dan lain-lain segala macam yang berhubungan dengan umat itu mangkrak semua teman-teman. Mangkrak di saat orang-orang ini sudah menyetorkan duitnya, tapi Yusuf Mansur punya usaha sendiri gitu. Punya usaha sendiri yang lancar jaya sampai sekarang. Yang dia jalankan bersama Jody Broto Suseno. Dia investasikan duitnya di warung Steak and Stick hingga kemudian warung Steak and Stick berkembang seperti saat ini. Itu masih jalan teman-teman. Itu tidak melibatkan umat ya. Tapi yang melibatkan umat hampir semuanya mangkrak teman-teman. Saya tidak tahu yang dia bisnis yang melibatkan umat yang sampai hari ini masih jalan itu di mana gitu. Sepertinya sudah tidak ada teman-teman. Semuanya mangkrak. Mangkrak di sini ya orang sudah
duitnya sudah disetorkan ya teman-teman. Karena hari ini yang kita wawancara sudah banyak yang meminta haknya untuk dikembalikan, namun lagi-lagi dipersulit teman-teman. Itu yang menjadi tanda tanya saya. Yusuf Mansur menggalang dana, membuat usaha-usaha, model usaha investasi, namun semua itu mangkrak, semua itu mandak, semua itu bermasalah gitu. Ketika orang-orang itu sudah mengumpulkan uangnya, usaha-usaha itu mangkrak gitu. Artinya kita bisa bertanya dong, lalu kemana uang ini? Kemana uang-uangnya selama ini gitu? Saya mau bertanya, apakah kemudian Yusuf Mansur membuat model bisnis seperti itu, terkumpul duitnya, lalu kemudian mengalihkan ke tempat lain? Ini saya bertanya ya teman-teman. Kalau memang itu tidak seperti itu, lalu kemana aliran dana itu, kemana itu loh? Kan ini bukan dana yang kecil ya teman-teman, dana besar ini. Dari berbagai model bisnis investasi. Semuanya mangkrak teman-teman, semuanya mandek, semuanya berhenti teman-teman. Dan banyak kemudian korban protes, banyak kemudian korban menuntut untuk dikembalikan karena tidak sesuai dengan akad. Ini bukan berbicara masalah investasi untung rugi ya. Mereka tidak diberi konfirmasi teman-teman, mereka tidak diberi perkembangan dari usaha-usaha yang dijalankan oleh Yusuf Mansur. Misalkan nih, mereka sudah menginvestasikan duitnya di Hotel City. Mereka kemudian tidak mendapatkan laporan tentang perkembangan hotel tersebut. Sampai kemudian hari ini, sampai beberapa tahun, sampai puluhan tahun, mereka tidak mendapatkan laporan. Itu bisnis macam apa seperti itu teman-teman? Apalagi akad yang dijanjikan, tidak ada. Baik teman-teman, kita lanjut. Pacaran pas tanggal 5 Februari itu nggak bayar, itu sudah termasuk bukan prestasi belum Pak? Bukan prestasi, karena tanggal 5 kan pembayaran pertama. Walaupun umumnya tanggal 6 baru mereka bayar gitu, gimana tuh Pak? Ya kita minta paling akhir itu di tanggal 5. Oh gitu. Setiap bulannya. Ya. Jadi Februari tanggal 5 itu terakhir. Ya. Kemudian Maret tanggal 5 terakhir, ya kan? Ya. Kalau nanti mereka tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, tentu yang pertama memang karena ini one prestasi kami ingatkan. Ya. Kami ingatkan peringatan pertama, peringatan kedua langsung kita ajukan, Pak. Jadi boleh dikatakan bahwa kesepakatan ini artinya Paitren itu menyerah atau gimana Pak? Dari awal sudah mengakui bahwa mereka kekurangan. Ada beberapa surat yang diajukan langsung dari direkturnya melalui kuasa hukumnya bahwa mereka mengakui bahwa ada kekurangan. Karena kekurangan bayar terhadap karyawan mereka ya Pak? Oke. Pak, jadi ini kan baru 14 karyawan ya Pak? Sesungguhnya karyawan Paitren itu kan lebih banyak dari itu Pak? Iya. Ada karyawan-karyawan yang lain yang mau menggugat seperti 14 orang ini atau gimana Pak? Ada beberapa orang yang sudah menghubungi saya, mereka akan meminta bantuan kepada saya, cuman dokumen-dokumennya kan saya suruh mengungkapin dulu Pak. Gitu ya. Artinya ini gelombang pertama ya Pak? Artinya mungkin ini kemungkinan ini gelombang pertama. Kalau Paitren itu tidak menyelesaikan kewajiban, mungkin ini gelombang pertama Pak. Akan ada gelombang berikutnya. Berarti ada gelombang tsunami lagi Pak ya? Iya. Ya mudah-mudahan Paitren mampu bayar, kemudian bayar beretikat baik, kan tidak ada gelombang berikutnya kan begitu. Iya. Harapan kita begitu. Iya Pak. Pak Sudaryanto mungkin ada komentar Pak sebelum kita akhiri. Ya, saya hanya menambahkan sedikit aja. Ya. Berkaitan dengan pendaftaran ke PAI, seyogianya kan minggu ini kita minta untuk segera didaftarkan supaya ada tambahan kepastian hukum lagi. Oh gitu ya. Tapi dari pihak mereka minta waktu untuk minggu depan atau awal tahun ini. Jadi mereka maunya bersama-sama untuk kita daftarkan secara bersama-sama, berbarengan. Seharusnya tidak berbarengan juga nggak apa-apa, bisa masing-masing mendaftarkan. Tapi mereka maunya seperti itu ya kita ikutin aja lah maunya. Jadi harus bersama-sama ke pengadilan perselisihan usaha ya Pak? Maunya mereka bersama-sama. Di apa Pak? Sorry Pak, pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri Kota Bandung. Oh gitu. Jadi harus bersama-sama datang ya Pak? Seharusnya nggak bersama-sama bisa. Iya. Tapi mereka maunya seperti itu ya kita gitu sampaikan ya? kita. Yang didaftarkan ini kesepakatan ini Pak? Ya kesepakatan PB ini perjanjian bersama ini. Begitu ya Pak? Ya karena itu memang aturan di undang-undang seperti itu. Pak bisa tunjukin tanda tangan para pihak Pak di situ Pak? Di perlembaran, perlembar masing-masing sudah paraf Pak. Udah paraf Pak? Sudah paraf. Berapa poin Pak? Ada 8. 8
8 poin ya Pak? 8 Iya. lembar ini. Iya, iya. Jadi halaman. masing-masing pihak sudah tanda tangan itu menunjukkan bahwa memang masing-masing pihak sudah ada persetujuan. Itu ya Pak. Iya. Iya. Coba lihat yang lembaran tanda tangan. Oh. Yang bermaterai itu yang pihak mereka ya Pak? Kan ada dibuat 4. Oh, 4 Pak. 4 dibuat 4, Desnaker 1, kemudian pengusaha 1, Paitren, Iya. kemudian karyawan 1, kemudian nanti yang didaftarkan 1, Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke. Oke Pak, statement penutup Pak, bagaimana Pak? Ya, harapan saya agar ini tidak menjadi polemik dan menjadi tontonan publik ya. Ya. Harapan saya adalah Paitren melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tanda tangani dan kita atur di sini. Iya Pak. Itu aja. Oke Pak. Pak Zeni, Pak Sudaryanto, terima kasih banyak dan saya ucapkan selamat atas perjuangannya selama ini Pak. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Zeni, Pak Sudaryanto. Baik, terima kasih. Ya, itulah video yang teman-teman kita simak bersama. Dan semoga kemudian ada muncul gelombang-gelombang baru. Jangan takut, beranikan diri Anda untuk menuntut hak Anda agar dikembalikan gitu. Karena saya rasa pihak dari Jamaah Nur Khatib Mansur ini senang ketika orang-orang itu kemudian mendiamkan dan tidak menuntut haknya gitu. Karena mereka saya lihat ya, tidak ada upaya untuk kemudian membuat posko atau membuat gerakan atau apa gitu untuk mengembalikan hak-hak dari orang ini, untuk mengembalikan gaji-gaji dari karyawan yang belum mereka bayarkan gitu. Jadi saya himbau, saya anjurkan kepada teman-teman yang pernah bekerja di Paitren, bergabung di Paitren sebagai karyawan dan kemudian tidak dipenuhi hak-haknya, tuntut hak Anda teman-teman. Tuntut, kumpulkan bukti-bukti dan tuntut hak Anda. Nggak usah takut, beranikan diri Anda. Ini hak Anda teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.